Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran wassalamun ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi mawawalah. Perkenalkan, nama saya Amul Mulyana, NIM 118-20263, kelas PAI 5B. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Hilda. Di sini ada 4 soal terkait dengan masalah yang diajukan. Maka opini dari saya, memang pada saat ini guru PAI sangatlah krisis dari kompetensinya krisis dari pengetahuannya. Bahkan disebabkan karena banyak kader-kader yang kurang berkompeten dalam mengajarkan PAI. Disebabkan kurang minatnya dari orang ingin menjadi guru PAI. Lalu banyak juga orang yang dari pesantren yang lulusan memiliki dasar agama yang kuat, dia memilih melanjutkan ke profesi yang lain, namun tidak dengan menjadi guru PAI. Memang wajar, setiap orang itu memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Meskipun memiliki cita-cita yang berbeda-beda, tapi yakinlah, ada kata-kata bahwasanya orang tidak melihat seberapa tinggi jabatanmu. Orang tidak melihat seberapa besar banyaknya hartamu. Lalu orang tidak melihat seberapa pinternya kamu, seberapa ganteng dan cantiknya kamu. Namun orang itu melihat seberapa besar peran Anda, atau Anda itu memberikan manfaat kepada orang lain. Maka orang itu akan teringat ketika kita memberikan manfaat kepada mereka, maka itulah yang akan bermakna bagi setiap orang. Begitu. Nah, solusinya menjadi guru PAI itu sangat luar biasa. Menjadi seorang ustadz, menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik itu sangat luar biasa. Karena guru itulah yang mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Karena dengan adanya guru, yaitu warisan para nabi. Gitu ya. Dengan adanya guru, menjadi guru itu adalah profesi yang sangat luar biasa. Meskipun kalau dibayar itu dengan materi yang tidak bisa dibayar dengan materi menjadi seorang guru itu. Karena guru itu adalah profesi sangat mulia. Nah, bagaimana solusi untuk membangkitkan kembali minat dan ruh kependidikan agama Islam? Nah, kita harus membuktikan bahwa dengan menjadi guru PAI itu adalah bukan hanya kita menjadi manfaat untuk orang lain, tetapi insya Allah rezekinya juga bakal dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu-gitu. Karena tadi prinsipnya, karena orang itu melihat manfaatnya kita itu dari mana, bukan melihat seberapa tinggi jabatan kita, seberapa besar harta kita, banyak harta kita, tidak. Maka oleh karena itu, solusinya kita harus menjadi bukti bahwa kita itu bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, agar orang-orang yang nanti memiliki pengetahuan agama dasar, mereka bisa melanjutkan sekolah ke PAI. Kita harus menghidupkan, membangkitkan kembali. Maka kita harus membuktikan dengan kita aktif di masyarakat, kita membangun program-program di masyarakat, sehingga pendidikan Islam ini menjadi luar biasa. Dan kader-kader guru yang handal akan ada. Dengan kita mencetak generasi-generasi, yaitu dengan kita memberikan ilmu kepada peserta didik kita dengan baik dan melayani peserta didik kita dengan baik, bekerja sama dengan orang tua, bekerja sama dengan masyarakat dan sebagainya. Nah, di sini ada soal. Jelaskan bagaimana implementasi pendidikan Islam di tempat Anda bekerja atau di lingkungan saya. Khususnya di lingkungan saya, implementasi pendidikan Islam ini, karena di lingkungan saya ini masyarakat itu awam dan kurangnya para pendidik gitu ya. Karena di sini itu banyak masyarakat yang lulusannya itu dari SD, paling banter atau paling tinggi itu SMP kalau di kampung saya. Banyak masyarakat yang awam terhadap ilmu agama. Makanya di sini masjid itu kurang ada pengisinya. Nah, maka implementasi di masyarakat saya, orang-orang itu banyak mengamalkan agama itu
seadanya saja. Mereka itu tidak mau mencari ilmu karena mempunyai bahasa, ada ngoskolot mah, rumahnya ngoskolot mah, gimana ngoskolot mah ngos telat katanya itu. Padahal mencari ilmu itu utulubul ilma ilal hadi ilal mahdi. Jadi dari kita dilahirkan sampai kita masuk ke liang lahat. Nah, di dalam masyarakat salaf pengamalan agama ini dicampur adukan dengan ritual-ritual agama-agama terdahulu, itu agama kolot atau agama Sunda Wiwitan kalau di saya itu. Kalau misalnya ada tahlilan, memakai minyak seperti itu ya. Kalau ada yang meninggal, nah kalau ada yang meninggal itu suka masak dan sebagainya, ada nyugu dan sebagainya, itu di lemusnya itu seperti itu. Nah, oleh karena itu saya sebagai mahasiswa gitu ya, mempelajari agama Islam. Bahkan kan agama Islam itu, pendidikan Islam itu adalah pada dasarnya adalah proses pembentukan pribadi manusia sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu tugas saya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wal takum minkum ummatun yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, pengamalan agama implementasi Islam, pendidikan Islam di saya juga itu masyarakat itu tidak mau mengaji. Maka oleh karena itu saya sebagai seorang calon guru gitu ya, calon pendidik, maka mulai dari sekarang saya mengadakan majelis ta'lim di masjid saya, di masjid dekat rumah saya, karena di sini tuh ustaznya kurang. Maka oleh karena itu saya mengajarkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sedikit-sedikit tentang ilmu tauhid, tentang ilmu syariat, bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara ibadah, tata cara wudhu. Bahkan banyak masyarakat yang belum bisa mengetahui tata cara sholat dan wudhu. Oleh karena itu saya setiap malam minggu mengadakan pengajian, itu majelis taklim, yaitu pengajian tentang fikih, tauhid, dan kesananya itu tentang atau berdoa bersama dan istighosahan. Nah, mungkin untuk di kampung saya selain itu juga masyarakat itu banyak yang suka syukuran, tapi mereka itu kalau melaksanakan sholat itu jarang. Nah, saya masuk dulu seperti itu. Bahkan kan dicontohkan oleh para wali songo juga, kita berdakwah dulu. Nah, kita sambil berdakwah sambil mencari ilmunya terus, sambil diamalkan sedikit-sedikit. Nah, mungkin solusi dari saya untuk di masyarakat saya terus berjuang dengan dekat dengan tokoh-tokoh agama, mencari solusinya seperti apa. Karena pengamalan implementasi agama Islam di saya itu, masyarakat itu masih awam, masih banyak menggunakan tata cara kolot-kolot terdahulu atau orang tua terdahulu, dan kurang memperhatikan atau mementingkan terhadap perintah Allah ya, tentang kewajiban-kewajiban mereka. Yang penting mereka itu berusaha mencari nafkah, begitu ya. Nah, oleh karena itu sebagai guru PAI itu ya, disebutkan dalam surah Al-Imran, menyeru kebajikan gitu ya, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar sedikit-sedikit, dan memberikan teladan, memberikan contoh bahwasanya melanjutkan sekolah menjadi guru PAI itu sangat luar biasa dan bisa menjadi dampak, menjadi pengaruh baik bagi masyarakat. Begitu. Mungkin kalau pengalaman di pengamalan di implementasi di kampung saya seperti itu. Dan juga anak-anak itu kurang diperhatikan oleh orang tua, atau bagaimana ya, kurang disuruh untuk belajar gitu. Jadi di sini saya mengadakan pengajian anak-anak seperti itu. Nah, jadi intinya di kampung saya itu implementasinya masyarakat itu kurang peduli terhadap ilmu agama. Oleh karena itu pengamalannya itu sangat kurang karena kurangnya pendidikan dari mereka. Oleh karena itu harus menciptakan lapangan pendidikan dengan memberikan motivasi kepada masyarakat. Dengan adanya acara-acara di masyarakat, kita harus gabung, kita harus memberikan solusi yang terbaik, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Seperti itu. So yang kedua,
Soalnya jelaskan bagaimana formulasi integrasi antara ilmu agama dengan ilmu umum berdasarkan pendekatan problem based learning. Pendekatan problem based learning ini atau PBL ini adalah pendekatan yang berbasis masalah, di mana peserta didik itu disuruh untuk mencari informasi, untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, melakukan penyelidikan atau percobaan untuk menemukan konsep tentang materi pelajarannya. Itu materinya ini adalah formulasi integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama dan ilmu umum itu sangat penting. Bahkan ilmu ini adalah cahaya, ya. Karena dengan ilmu segalanya akan menjadi lebih mudah, karena kita itu diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hati, akal, dan semuanya yang Allah berikan ini adalah potensi untuk menjadikan kita itu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, formulasi integrasi antara ilmu agama dengan ilmu umum ini adalah kita harus menyeluruh gitu dalam mencari ilmu. Terkhusus ilmu agama harus diperkuat ketauhidannya, syariatnya, akhlaknya. Maka ketika kita kuat ilmu agama dan tidak cukup dengan ilmu agama karena kita juga hidup di dunia, kita butuh dengan dunia, maka kita juga harus mempelajari ilmu umum seperti ilmu matematika, ilmu fisika dan sebagainya. Bagaimana yang dicontohkan oleh para ilmuwan muslim dahulu, mereka belajar ilmu agama dengan giat dan mereka juga mengembangkan intelektualnya dengan pelajari ilmu umum. Bahkan sekarang kan pada masa 4.0 zaman teknologi. Nah, kita sebagai guru PAI harus mengetahui, harus menguasai ilmu agama yang didasarkan dengan keimanan dan amal soleh, dan juga kita itu harus menguasai ilmu umum, karena dengan seperti itu kita akan berkembang, kita akan selalu mengikuti zaman dan Islam ini akan jaya. Nah, maka oleh karena itu kita harus selalu mengkaji ilmu agama dan ilmu umum sebagai formulasi integrasi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Jadi kita jangan belajar ilmu umum saja, jangan belajar ilmu agama saja, tapi harus semuanya. Karena kita dituntut oleh perkembangan zaman. Begitu. Dengan pendekatan masalah, dengan adanya masalah-masalah yang ada pada saat ini, kita hadapi dan kita mencari solusinya dengan baik, dan kita gunakan potensi kita, akal kita untuk belajar, bersemangat, bersinergi, dan selalu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat Islam itu tidak akan dihayati dan diamalkan kalau hanya diajarkan saja, tetapi harus dididik melalui proses pendidikan. Nah, Nabi juga telah mengajarkan untuk beriman dan beramal soleh dan berakhlak baik. Sebagaimana ketika kita memiliki ilmu agama dan ilmu umum yang kuat, maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkan. Niscaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka dengan adanya dalil ini, kita harus semangat berjuang, menegakkan atau mencari, terus berusaha menelaah, meneliti, mencari ilmu agama dan ilmu umum, dan kita didasarkan dengan keimanan bahwasanya sebelum kita mencari ilmu, bahwasanya kita harus selalu gantungkan hati kita
keyakinan kita bahwasanya yang memberikan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur segalanya. Dan jasad kita berjuang dengan tekad pola kita, sekuat tenaga kita untuk mencari ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Sehingga dalam prakteknya kita bisa menjadi seorang khalifah, pemimpin di masyarakat, pemimpin di dalam diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan kita juga menjadi seorang abid atau seorang hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pendekatan masalah ini kita hadapi masalah-masalah yang ada pada zaman sekarang dan didasarkan dengan adanya ilmu agama. Karena dengan adanya ilmu agama, meskipun kita mengetahui apapun, maka kita itu akan tidak bisa apa-apa, karena yang memberikan ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah jelaskan bagaimana mengadaptasikan model pengembangan kurikulum klasik dengan kurikulum kekinian. Pilih salah satu model pengembangan kurikulum klasik Islam pada mata pelajaran agama Islam dengan materi akhlak. Nah, model pengembangan kurikulum Islam klasik yaitu salah satunya itu dengan banyak sekali ya, ada metode ceramah dan model dengan metodenya pembiasaan dan keteladanan, itu termasuk pengembangan kurikulum Islam klasik. Maka kita harus mengkolaborasikan dengan model kurikulum kekinian, bahwasanya pada saat ini banyak sekali teknologi yang canggih yang menjadikan model pembelajaran pada kesempatan atau pada zaman saat ini. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru, sebagai pendidik, maka kita harus mengkolaborasikan antara hal tersebut, bahwasanya kurikulum setiap zaman direvisi dan model atau metode yang digunakan juga berbeda-beda, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru PAI jangan sampai ketinggalan zaman. Nah, dan juga itu metode klasik yang terdahulu jangan sampai dilupakan, ditinggalkan, karena itu sangat bermanfaat sekali. Maka ketika kita mengkolaborasikan antara model klasik terdahulu dengan sekarang, model internet seperti pembelajaran PJJ ya, dengan Google Meeting, dengan e-learning, dengan WhatsApp, dengan Classroom, itu adalah metode kekinian, media-media pembelajaran saat ini. Nah, dengan seperti itu kita jangan sampai digantikan oleh teknologi seorang guru itu, karena peran seorang guru itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Memang pelajaran bisa disampaikan melalui teknologi, namun untuk pembiasaan akhlak dan perilaku sikap tidak bisa disampaikan dengan teknologi, karena itu ada pada guru. Karena dengan adanya metode guru dari klasik, misalnya dengan keteladanan, dengan pembiasaan, itu akan menjadikan peserta didik ngena terhadap dirinya dan materi itu akan tersampaikan. Contoh dengan materi akhlak, misalnya dengan materi jujur, akhlak tuh ya, atau materi rendah hati. Nah, guru memberikan materi dengan metode ceramah, menyampaikan dengan contoh yang baik dan dengan pembiasaan yang baik di sekolah ya. Kalau sekarang itu kan dan sedang masa COVID-19, maka dengan pembiasaan yang baik yaitu guru membuat format untuk membiasakan anak melakukan kebiasaan-kebiasaan akhlak yang baik. Nah, kita harus mengkolaborasikan antara metode kurikulum klasik dengan metode kekinian. Dengan itu, menjadi seorang guru itu harus memberikan contoh yang baik, harus selalu belajar. Ini itu belajar materinya, segalanya dipelajari, metodenya, modelnya dipelajari. Dengan itu kita akan bisa menyampaikan materi dengan baik dan bisa mencetak peserta didik kita yang baik. Begitu. Nah, cara mengadaptasikan antara
pengembangan kurikulum klasik dengan kekinian itu misalnya kita dengan menggunakan mempelajari materi akhlak ketika menghargai orang lain. Bisa juga dengan kita berceramah, memberikan materi kepada peserta didik kita dengan menggunakan aplikasi kekinian itu Google Meet misalnya. Nah, dengan itu anak-anak mereka disuruh memakai baju rapi, dibuka kameranya, lalu mereka memperhatikan guru menerangkan. Nah, itu salah satu mengadaptasikan model pengembangan kurikulum Islam klasik dengan model pembelajaran kekinian. Dan jangan sampai, intinya guru itu jangan sampai digantikan oleh teknologi, karena pendidikan itu tidak bisa diberikan dengan teknologi saja, karena harus ada subjeknya, gurunya yang menjadi teladan, yang mengajarkan akhlak yang baik. Karena ilmu itu bukan hanya kita mengetahui saja, namun harus dibuktikan dengan perilaku dan akhlak yang baik, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya Rasulullah SAW diutus ke alam dunia ini untuk rahmat seluruh alam, ya, atau laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, untuk menjadi contoh. Maka kita sebagai guru harus terus berjuang mempelajari ilmu agama, ilmu umum, metode-metode pembelajaran. Kita serius mencari ilmu, lalu kita amalkan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pendidik, dan menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berjuang menghadapi permasalahan zaman yang sekarang ada pada saat ini dengan modal kita selalu bermunajat kepada Allah, tingkatkan ibadah, tingkatkan ilmu, dan tingkatkan rajin kita, kemauan kita untuk menjadi seorang guru yang luar biasa. Lalu soal selanjutnya yaitu rumuskan tujuan pendidikan Islam dalam memahami konsep jihad yang berbingkai Islam rahmatan lil alamin. Sudah kita ketahui lah ya bahwa kita itu harus mencontoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan kita. Kita itu harus menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mencontoh apa yang beliau kerjakan, dan kita juga harus mencontoh akhlak-akhlak beliau yang sangat luar biasa, termasuk dalam konsep jihad. Jihad ini bukan hanya berperang saja. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika mau perang, bahwa ada sebagian yang perang dan ada yang sebagian memperdalam ilmu pengetahuan. Nah, tugas kita sebagai sekarang seorang mahasiswa, maka kita harus memperdalam ilmu pengetahuan, begitu. Karena dengan kita terus belajar, berkuat tenaga pesantren, diajar kuliah dan sebagainya, diajar belajar di masyarakat, mengamalkan ilmu, itu termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang menolong agama Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah seperti itu. Maka dalam Al-Qur'an juga disebutkan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, oleh karena itu jihad, konsep jihad pada pendidikan Islam ini, tujuan pendidikan Islam itu adalah menjadi orang yang insan kamil, salah satunya orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang khalifah, menjadi seorang abid, menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia paham ilmu agama, paham ilmu umum, dia rohaninya cerdas, bersih, jasmaninya kuat, rohaninya kuat. Nah, itu tujuan Islam memahami konsep jihad. Jadi jihad di sini bukan hanya perang saja dengan kekerasan, bukan. Jihad itu pada saat ini adalah kita berjihad, mengolah pikiran kita, mengolah intelektual kita, hati kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapkan dengan permasalahan yang ada,
pada zaman sekarang, yaitu dengan memperbanyak ilmu pengetahuan dan mengamalkannya, dan menciptakan masyarakat yang luar biasa. Kita harus bisa berperan memberikan manfaat kepada masyarakat, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi tujuannya itu adalah selamat dunia dan akhirat dengan iman dan ilmu. Begitu. Nah, jihad di sini bukan perang saja, gitu ya. Jadi jihad memerangi hawa nafsu kita untuk melawan rasa malas, gitu. Melawan rasa malas kita untuk memperdalam ilmu, melawan hawa nafsu kita untuk pergaulan yang bebas, untuk mengikuti keinginan yang di luar koridor aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luar biasa jihad di saat ini. Itu bagaimana kita mengendalikan hati kita, pikiran kita, anggota badan kita, bagaimana ini semua kita kendalikan untuk selalu ada pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dengan berperang saja, yaitu dengan memperkuat keimanan kita, memperkuat ilmu kita dengan berjihad. Karena orang yang berjihad itu luar biasa akan mendapatkan rahmat Allah dan bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumusan tujuan pendidikan Islam dalam memahami konsep jihad ini adalah menjadikan seorang muslim jadi pribadi yang kuat jasmani dan ruhani dengan memanfaatkan potensi yang Allah berikan, dengan mengendalikan diri untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala agar selamat di dunia dan akhirat, dan kita itu menjadi insan kamil. Bukan hanya kuat pikiran saja, bukan kuat jasad saja, bukan kuat hatinya saja, tapi kita seluruhnya ini kuat, dan kita lakukan dengan melakukan proses pendidikan. Jihad ini bukan kekerasan saja, yaitu dengan memanfaatkan segala potensi untuk menahan hawa nafsu kita, terus berjuang jalan Allah. Nah, itulah jihad. Nah, itulah jihad yang sangat luar biasa. Sehingga kita pahami, orang tidak melihat seberapa besar badan kita, seberapa tinggi jabatan kita, seberapa banyak harta kita, tetapi sebagai rahmatan lil alamin, yaitu seberapa besar kita memberikan manfaat kepada orang lain. Maka jihad di sini seberapa besar kita memberikan manfaat kepada orang lain dengan memanfaatkan segala potensi yang kita miliki, hati kita, pikiran kita, jasad kita. Kita arahkan untuk selalu beriman kepada Allah, beramal soleh, dan selalu berjuang untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tujuan Islam menurut konsep jihad menjadi manusia yang insan kamil, berakhlak mulia, dan menjadi orang yang sukses dunia akhirat, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mungkin jawaban dari UAS pada kesempatan kali ini. Yang segini saya bisanya. Semoga bermanfaat luar biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Dan salam buat semuanya, buat ibu. Semoga selalu sehat, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan hidayah dan taufiknya, selalu dirahmati Allah dan menjadikan manusia yang selamat dunia akhirat. Terima kasih. Itu jawaban UAS dari saya, Ibu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.